Jadi kemarifatan itu bisa sebab khodam, ya, lagi-lagi kemarifatan itu bisa sebab khodam. Ada juga dari Allah, karena setiap hari istighfar 10.000, astagfirullahaladzim, 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 10.000 setiap hari. Akhirnya dia hatinya bersih. Saking bersihnya hati itu seperti kaca apa namanya itu, kaca pengilon. Kaca pengilon itu ibarat ini kaca digawe ngilo, biasanya anak perempuan bawa kaca mana-mana. Akhirnya apa? Sekolah diterang ini kan oleh orang ngerti Jawa sekolah belum aku menang wae tapi itu gak sadar ingin nangis dua kocok malah diborong. Jadi perempuan itu kalau sedang berpaes nggak peduli siapa yang melihatnya, pokoknya nangguni terminal lumbuang pokoknya ini ngilu gak peduli Jawa Simpong. Iya, jadi itu kemarifatan yang muncul karena Allah yang mengkondisikan kemarifatan karena dibantu oleh khodam. Nah ini orang makrifat itu tujuannya sejone, tujuannya itu adalah ngelem Gusti Allah bijamili sifatihi, kelawan bagusi piro-piro sifatnya Allah. Kamu hafal Asmaul Husna ya? Hah? Hafal Asmaul Husna, hafal ya? 99 nama-namanya Allah, termasuk ada nama Al-Alim, mengetahui, dan yang mengetahui. Ada Al-Qadir, yang berkuasa. Itu contoh salah satu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Jadi yang berkuasa dan yang berkuasa. Jadi karena melihat kekuasaannya Allah, maka kagum. Kekagumannya itu akhirnya muni Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Anak-anak, kamu ngerti langit itu ada cagarnya apa tidak? Tidak ada cagarnya langit. Tapi kenapa tidak ambruk? Langit itu tidak ambruk meskipun tidak nganggo cagar, tidak pakai cagar. Ini tidak pakai cagar karena memang ada corot-corot dan besi yang kuat. Kalau lebarnya hanya sekian meter saja, pasti sudah seberapa. Dan kalau langit, jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor, yang begitu lebar. Tapi tanpa cagar, Allah berkuasa untuk mentakdirkan alam seperti ini. Tawon itu muncul madunya. Madu itu muncul dari tawon, muncul dari apanya? Anak perempuan. Tawon itu memunculkan, mengeluarkan madu dari apanya? Hah? Lu mulutnya. Masuk.
Songko silite apa songko? Hah? Songko silite ya? Makanya silite awak dhewe ora madu tapi naimin wa naijo. Naimin wa naijo sing ambune gilani, rupane gilani. Diawasi tok menjijikkan, apalagi campur dengan baunya. Sing lebih gak enak lagi itu kalau diare itu malah baunya menyengat. Itu manusia, meskipun dirinya cantik tetap itunya gak enak basi. Meskipun orang laki-laki tampan gagah, ya sama saja. Tapi tawon keluar itu madu. Maka melihat tawon Gusti Allah itu dan yang berkuasa. Begitu besar zat Allah, kekuasaan Allah hebat. Karena apa? Bisa mentakdirkan tawon yang keluar madu, bisa mentakdirkan medali yang keluar apa namanya? Lundoyo apa? Medali keluar apanya? Ilernya, dari ilernya itu untuk obat segala macam penyakit. Madu juga untuk obat segala macam penyakit. Itu kekuasaan Allah. Maka orang yang makrifat ngomong, memuji, kemudian apa? Dengan ngomongnya itu akhirnya apa? Dia semakin semangat beribadah, imannya semakin kuat. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan, berpikirnya manusia itu membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, manusia dengan hewan, membedakan manusia dengan jin dan malaikat. Nah, diteruskan di dalam kitab Nasoihul Ibad, berpikir satu huruf ibadahnya, berpikir satu huruf pahalanya lebih banyak daripada sholat 40 tahun. Itu berpikir satu huruf. Dilanjutkan lagi, manusia berpikir, kalau berpikirnya manusia itu tentang kekuasaan Allah, maka akan semakin menambah keimanan manusia. Kalau manusia itu berpikir tentang kenikmatan Allah, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, maka manusia akan semakin cinta mahabbah pada Allah. Kalau manusia itu berpikir tentang adab siksanya Allah, maka manusia semakin takut dan menambahkan tingkat ketakwaannya manusia itu sendiri. Begitu. Jadi disinilah peran otak, peran pikiran manusia itu. Kalau bisa berpikir, jenenge kenikmatan nyawa yang kemarin saya terangkan, nyawa, ruh itu kayak begitu besar kenikmatannya. Kita dikasih hidup bisa apa? Bisa bernafas, sudah besar kenikmatan yang kita terima. Maka memuji kepada Allah itu sangat penting. Kalau orang yang makrifat tadi sejone adalah apa? Gusti Allah. Tapi sejone wong sing zuhud adalah berdoa. Contohnya apa? Bagusan itu contohnya harta.
Harta itu bagus. Setiap orang butuh dengan harta. Setiap orang senang dengan harta. Kalau butuh harta, mintalah kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah. Kebaikan yang lain seperti jabatan, agar diberikan jabatan oleh Allah, mintalah kepada Allah, berdoa, sehingga Allah akan memberikan jabatan. Itu contoh. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, kepuasan-kepuasan yang lain, keindahan-keindahan yang dirasakan, semuanya itu dari Allah. Jadi cara memintanya harus dengan apa? Anggap asal DP. Bagaimana bentuknya DP anggap asal itu? Dahului dengan bacaan sholawat. Maksudnya membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya minta syafaat kepada Rasulullah, dan Rasulullah agar bisa mendoakan kepada kita, sehingga doa kita ini dibantu dengan doa Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang kekasihnya paling dekat dengan Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah, mendoakan kepada kita, memintakan untuk kita, maka mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ma'rifat, melakukan ibadah kepada Allah itu bukan karena untuk kepingin memperoleh pahala. Orang ma'rifat yang beribadah kepada Allah itu bukan kepingin mendapatkan surganya Allah, tidak. Dia sholat puasa bukan karena minta pahala, bukan karena minta surga, tidak. Tapi dia beribadah itu hanya karena cinta kepada Allah. Dia beribadah itu hanya karena kepingin takarub. Dia beribadah itu hanya kepingin mengabdi kepada Allah. Allah adalah zat yang telah memberikan segala kenikmatan di dalam tubuh. Allah adalah zat yang berkuasa seluruh alam semesta. Dan Allah telah terbukti kekuasaannya ini, itu dilihat kekuasaan tadi sudah terangkan. Karena melihat kebesaran Allah, melihat kekuasaan Allah, melihat kelemahan Allah, melihat fadlnya Allah, melihat kasih sayangnya Allah. Jadi ibadahnya orang makrifat itu bukan karena pahala yang diminta, bukan karena kepingin masuk surga, tidak. Tapi ibadah yang dilakukan seperti itu maksimalnya hanya karena cinta, mahabbah kepada Allah. Salana, anak laki-laki, kalau kau memang benar-benar cinta kepada kekasihmu anak perempuan contoh, apa yang diperbuat, apa yang diminta oleh seorang kekasih tadi itu, kamu melakukan apa tidak? Pasti melakukan. Mas, gotong noiki, genjong noiki mas, aku gak kuat, karena tenaga perempuan sangat terbatas. Tenaga laki-laki mampu dan kuat, maka minta Allah, tolong mas, diangkat barang ini, pindah di tempat ini. Kamu minta ongkos gak? Minta ongkos gak? Tidak minta ongkos, tidak. Tapi laki-laki mengatakan begini, oke deh, demi cintaku pada murid, jangankan berat seberat ini,
Ini apa? Enteng, kecil. Kalau kau minta matahari itu, akan saya ambil, akan kuserahkan kepada dirimu. Jadi saya doi pret. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi permintaan itu dituruti dan tidak kepingin mendapatkan gaji, tidak kepingin mendapat upah. Kemudian begini, mana nih ongkosnya saya mengangkat barang ini cinta apa tidak? Kalau dia benar-benar cinta, kenapa minta apa ini ongkos? Kata anak perempuan, ini kok tapi ngerabian, tapi aminnya gak gelem anak perempuan dirabi model wong lanang sing koyo itu. Karena apa? Karena semuanya begitu. Sama halnya dengan manusia. Kalau manusia itu benar-benar cinta kepada Allah, ini kan enak. Tenang kayak gini. Jadi buktikan itu. Menang-menang ya harus melibat. Ya, dengar. Kalau memang manusia itu benar-benar cinta kepada Allah sebagai kekasih yang sangat dicintai, yang paling dicintai, mengapa melakukan sholat? Mengapa melakukan puasa Ramadan? Tapi minta ongkos, Gusti. Ganjaran kula nih Gusti. Gusti, kula jenengan lebetaken swarga panjenengan Gusti. Itu kan namanya minta ongkos. Kemarin sudah saya terangkan, ibadah sholat di malam hari melakukan sholat 100 rakaat, zikir astagfirullahaladzim 10.000, sampai semalam suntuk tidak tidur, tapi untuk sholat dan zikir wiridan. Ditambah pagi hari tidurnya hanya setelah zuhur sampai asar tok dalam sehari semalam. Tapi yang lain untuk sholat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya terus dapat jalur terus mengatakan begini, ongkosnya mana? Itu kan namanya seperti manol kuli. Manol atau kuli itu tidak mau mengangkat, tidak mau melakukan pekerjaan kalau tidak ada ongkosnya. Maka ukuran beribadah seperti itu bukan ukuran mahabbah, bukan ukuran seorang yang cinta kepada Allah, bukan. Tapi ukurannya seperti seorang kuli atau seorang manol, mau melakukan asal ada ongkosnya, mau beribadah asal ada pahala, mau beribadah asal dimasukkan surga. Gak ada bedanya. Lalu dibanding berapa harganya nyawa yang dimiliki, di apotek sedunia nggak ada yang jual nyawa. Ono wong payudarane gede sasisek, sehingga melakukan itu mengkering untuk gede sini, melakukan ini untuk kegedean sing sebelah. Nah, sing api podo gede, podo cilik, dan seimbang melakukan jajah. Begitu kan? Nah, umpama tuku nang toko ngono piro regane? Tangan piro regane, sikil piro regane, kuping piro regane, irung berapa harganya? Mindahnya kamu nggak ada telinganya kaya apa? Mindahnya irungmu madep mendukung. Rata-rata hidungmu dalam keserempet ke bawah. Tapi seandainya hidungmu itu dibalik menghadap ke atas,
terus ini kapal udan takdok banyu udan kebek melembung tengge bukan banyu udan menurutku irawan biru kok kiri nek kene kan kena ditutup tapi ini yang gadoi tidak gadoi brojok. Jadi kalau diukur dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, sholat 100 rakaat itu masih belum sebanding dengan kenikmatan yang telah diberikan. Kalau dibanding dengan kenikmatan anggota tubuh yang lain itu kan baru satu, hanya nyawa. Nah kalau anggota tubuh yang lain tidak sebanding dengan puasa Ramadan yang dilakukan selama 30 hari. Andai kata ada orang puasa setahun suntuk penuh puasa, masih belum sebanding dengan kenikmatan yang telah diterima, yang telah diberikan oleh Allah. Lu kok jauh bos? Ini di mana letak mahabbah cinta kepada Allah di mana? Sedangkan perlu mengerti anak, teman-teman. Sedangkan tanpa kamu minta pahala, tanpa kamu minta surga, ibadah kamu tanpa minta, hanya semata karena cinta, tetap kamu itu dikasih pahala oleh Allah. Tetap kamu itu dimasukkan surga oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya, dan balasannya sekecil apapun yang kau lakukan itu dosa, maka akan dibalas dengan siksa. Dan sekecil apapun yang kau lakukan berupa kebaikan-kebaikan, maka Allah akan membalas dengan pahala, dan semuanya akan dimasukkan surga Allah. Loh, itu sudah janjinya Allah. Masalah wedok anak perempuan, kalau kamu sudah menjadi istri dan suamimu sudah mengatakan qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madkur, apa konsekuensi kamu sebagai seorang istri? Pasrah kalau suamimu mengatakan halo, kamu harus menjawab. Artinya apa? Kemauan suami apa itu kamu harus memenuhi keinginan suami. Masuk ini, wahai suamiku, malam ini aku siap melayanimu. 1 ronde, 2 ronde, oke, terserah dirimu. Tapi syaratnya ongkos gak suwi datang. Ongkos gak suwi datang. Mari ngono datang masak terus mari ngono dipangan suami dadak. Suami ditarik ongkos bejo sak piring 20.000, apa-apa di warung 20.000 ini murah-murah, tak kok 5.000. Gak suwe datang. Bukan itu yang menjadi bentuk seorang kekasih, bukan itu. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, maka khidmah mulane jenenge apa? Jenenge abdun. Ya ibadi, kamu ingsun. Ya abdu, kamu itu hamba. Kamu itu bahasa artinya abdun. Kamu itu hamba. Hamba itu apa? Hamba itu ya apa? Ada namanya sayyid, ada namanya bos, sayyid atau tuan. Ada yang namanya abdun, budak. Abdun itu budak. Coba ini dipikir.
Buddha itu cara bahasa Arabi jenenge Abdul. Abdul itu cara Jawane ora Buddha tapi kawula itu ya Buddha. Terus wong Jawa gawe istilah kawula menjadi kula. Oh. Kula itu sapa kawula? Dipikir sembahyang itu dari kata sembah kepada Sang Hyang. Harus ngerti kamu, ini sejarah. Sembahyang itu sama dengan sholat. Sholat di rumah, sholat di masjid, sholat di musola, namanya sama, sembahyang. Sembahyang itu satu istilah orang Jawa. Dari mana kata sembahyang? Sembahyang itu dari kata sembah kepada Sang Hyang Widi. Ini agama Hindu. Sang Hyang Widi itu siapa? Sang Hyang Widi itu Tuhan. Tuhan Allah. Tapi Tuhannya orang Jawa yang beragama Islam kan Allah. Akhirnya sembahyang nanggone langgar. Wong sing wis mlebu langgar sembahyang berarti iso ninggal barang sing langgar. Mulane jenenge langgar. Mergo wong nek kapan sembahyang nek langgar kudu iso ninggal perkara sing langgar. Lho itu filosofi Jawa itu. Makalah terus. Jadi itu tujuan orang yang ma'rifat karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.